Pendidikan Agama Islam kelas 6. Bertemu lagi dengan Ibu Nurhayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas pelajaran 5, yaitu keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak, silakan perhatikan peta konsep materi kita, yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW mendapat gelar Al-Amin. Yang kedua, kasih sayang Nabi Muhammad SAW terhadap keluarga. Yang ketiga, kepedulian Nabi Muhammad terhadap lingkungan. Dan yang keempat, meneladani Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Tujuan pembelajaran ada 4. Yang pertama, melalui pengamatan gambar, siswa dapat menjelaskan kisah kejujuran dan kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepada sesama. Terus yang kedua, melalui kegiatan membaca, siswa dapat menyebutkan sikap terpuji dari kisah keteladanan Nabi Muhammad. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi atau tanya jawab, siswa dapat menganalisis contoh sikap keteladanan Nabi Muhammad. Dan yang keempat, melalui peta konsep, siswa dapat mengidentifikasi contoh sikap keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nah, anak-anak, eh, tolong dipahami ya, inilah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan ini. Baiklah anak-anak, yang pertama, Nabi Muhammad SAW mendapatkan gelar Al-Amin. Apa arti Al-Amin? Gelar Al-Amin artinya orang yang dapat dipercaya. Nah, pada saat usia Rasulullah berusia 35 tahun, Rasulullah mendapat gelar Al-Amin ini. Nah, untuk mengetahui bagaimana Rasulullah mendapat gelar Al-Amin, maka simak ceritanya berikut ini. Kala itu, Nabi Muhammad SAW berusia 35 tahun bersama dengan orang-orang Quraisy diminta untuk memperbaiki Ka'bah atau merenovasi Ka'bah. Tatkala perbaikan Ka'bah selesai, terjadi perselisihan terkait siapa yang pantas dan berhak untuk meletakkan kembali Hajar Aswad pada tempatnya. Semua kabilah memiliki tekad yang kuat untuk dapat meletakkan Hajar Aswad. Nah, sebagai orang tertua di antara semua kabilah yang ada, Abu Umayyah bin Mughirah menawarkan jalan keluar. Ia berkata, siapapun yang pertama kali masuk melalui pintu As-Safa, maka ialah yang berhak mengambil kebijakan tentang peletakan Hajar Aswad tersebut. Sehingga seluruh pemuka kabilah setuju dengan usul dari Abu Umayyah bin Mughirah, maka seluruh pemuka kabilah menunggu seseorang yang pertama memasuki pintu As-Safa. Anak-anak, atas izin Allah, pertama kali yang memasuki pintu As-Safa adalah Nabi Muhammad SAW. Dan mereka bersepakat untuk menunjuk Nabi Muhammad sebagai orang yang tepat untuk melakukan hal tersebut, yaitu mengangkat Hajar Aswad dan meletakkan pada tempatnya. Rasulullah tidak langsung mengiyakan untuk mengangkat Hajar Aswad itu dengan sendiri. Namun, Rasulullah menyarankan untuk mengambil selembar kain dan dibentangkan, dan Rasulullah mengangkat Hajar Aswad. Kemudian, Rasulullah meminta seluruh pemuka kabilah untuk mengangkat selendang dari sisi-sisinya. Kemudian, mereka mengangkat selendang tersebut bersama-sama dengan hati yang bahagia. Kemudian Nabi Muhammad SAW sendiri yang kemudian meletakkan batu Hajar Aswad tersebut di tempatnya. Nah, sebagai informasi tambahan, anak-anak perhatikan ini merupakan batu Hajar Aswad yang berada di Ka'bah, ya. Dan batu ini adalah batu mulia yang berasal dari surga.
Sejarahnya Nabi Adam alaihissalam pada saat diturunkan Allah ke bumi, Nabi Adam alaihissalam membawa batu ini sebagai kenang-kenangan, untuk dibawanya ke bumi. Kedua, kasih sayang Nabi Muhammad SAW terhadap keluarga. Kasih sayang Rasulullah terlihat dari pada zaman jahiliyah, penduduk Mekah tidak menghargai anak perempuan. Namun, Nabi Muhammad SAW justru menggendong putrinya Fatimah yang masih balita sambil tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Begitu pula setelah Fatimah dewasa dan memiliki anak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyayangi cucunya yang bernama Hasan dan Husain, sebagaimana dikisahkan dalam hadis beliau yang artinya berikut ini. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mencium cucunya Hasan bin Ali, sedangkan di dekat beliau ada Akra bin Habis. Akra berkata, "Aku mempunyai 10 anak, tetapi aku tidak pernah mencium seorang pun di antara mereka." Nah, anak-anak, inilah bukti bahwa kasih sayang Rasulullah terhadap anak-anak, keluarga, orang tua, siapa saja dibuktikan Rasulullah oleh sifat-sifatnya. Nah, anak-anak, yang ketiga, kepedulian Nabi Muhammad SAW terhadap lingkungan. Nabi Muhammad SAW mencontohkan peduli terhadap lingkungan melalui perilakunya, seperti Nabi Muhammad sangat hemat dalam menggunakan air, baik berwudu ataupun menggunakan air untuk keperluan apapun itu. Terus yang kedua, Nabi Muhammad mengajarkan agar tidak melakukan kerusakan di muka bumi ini. Dan masih banyak lagi hal-hal yang merupakan perilaku Nabi Muhammad SAW yang peduli atas lingkungan sekitar. Yang keempat, meneladani Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nabi Muhammad SAW diutus Allah sebagai rahmatan lil alamin, yaitu sebagai kasih sayang bagi alam semesta ini. Nabi Muhammad SAW merupakan Rasul termulia. Nah, anak-anak, dalam firman Allah Quran surat At-Taubah ayat 128 juga menggambarkan tentang Rasulullah SAW sebagai rahmatan lil alamin. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Artinya, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Nah, anak-anak, Nabi Muhammad SAW sangatlah penyantun dan penyayang. Beliau sungguh sangat menyayangi umatnya. Bahkan beliau pun juga sayang terhadap musuh-musuhnya. Nabi Muhammad SAW selalu berusaha berjuang dan memaafkan musuh-musuhnya yang selalu menyakiti, bahkan ikut mendoakannya. Begitulah kisah Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua menjadi umat yang